Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan keempat ya di tahun 2022. Rasanya waktu begitu cepat sekali berjalannya dan bagaimana dengan evaluasi tim sales Anda atau tim marketing Anda begitu? Apakah sudah mulai menunjukkan hasil atau jangan-jangan stuck ya? Karena di triwulan pertama biasanya ini sudah mulai review business plan begitu kan ya. Apakah works, apakah berhasil, apa strategi yang tidak berhasil begitu dan apa yang harus diganti. Nah, pagi hari ini pastinya kami ingin mengajak Anda ya, how to manage gitu ya, how to manage your sales team with great success in 2022. Great success-nya itu loh ya, dan ada kaitannya dengan di awal manage. Nah, bagaimana memanage supaya menjadi great success? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan di hari ini ya untuk Anda yang menjalankannya. Dan pagi ini saya sudah bersama-sama dengan Pak James Gui. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Ola, selamat pagi Smart Listeners. Ya, yang sama juga ya untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Iya. Pak James, kami juga ingin mengucapkan happy anniversary. Thank you. Maaf nggak nyusul ke Bali. Baik, Pak James, suasana pagi ini pastinya bikin semangat karena di suasana Ramadan ya, Smart Listener tetap bersemangat ya untuk bisa mendapatkan pertumbuhan sales. Apalagi kalau di bulan Ramadan ini biasanya Ramadan dipakai untuk ngeboost nih Pak James ya. Yes. Untuk naikin gitu kan di bidang apapun lah begitu. Tapi ini ada dua hal yang menarik, how to manage ya, siapa yang di manage sales team supaya bisa mendapatkan great success gitu ya. Pak James, emang kita nih kan udah berulang-ulang ngebahas tentang sales team itu kan bukan 1-2 kali ya, udah bertahun-tahun begitu. Yeah. Tapi kalau dalam perjalanan Pak James terus gitu ya, konsisten, continue gitu di bidang ini gitu, apa yang Pak James temukan sehingga kayaknya sales team ini susah untuk di manage gitu loh? Yes, ada beberapa hal ya Ola ya dan Smart Listeners ya. Satu ya, jadi kalau kita bicara tentang sales team sesungguhnya ya ada banyak aspek tapi bisa dibagi menjadi dua aspek ya. Satu yang di manage adalah orang-orangnya di sales teamnya, ya, yang di manage adalah orang-orangnya. Kedua yang di manage adalah aktivitas-aktivitas sales ya, aktivitas-aktivitas sales atau sales activities yang dilakukan oleh orang-orangnya. Ya, jadi pertanyaannya sekarang di tempat Anda ya, mana yang jadi kendala yang lebih besar ya, atau mana yang jadi penyebabnya untuk tidak capai target atau penyebabnya yang buat kurang berprestasi? Apakah dari sisi orangnya atau dari sisi aktivitasnya? Oke. Ya, bisa jadi orangnya positif tapi aktivitasnya kurang optimal ya. Kualitas dari aktivitasnya atau salah aktivitas, atau sebenarnya aktivitas sudah benar-benar well planned banget tapi orangnya yang jadi masalah. Ya, jadi kita harus tahu mana dulu deh. Oke. Nah, kedua lini inilah yang seringkali menimbulkan masalah ya. Pak James, kalau di people sales ini, apa yang menurut Bapak selalu itu berulang gitu ya? Belum lama saya ketemu dengan klien. Klien ini ternyata juga seorang sales ya. Namanya dia juga ingin mencoba untuk berpromosi ya. Tapi alih-alih saya berbincang berkaitan dengan rencana promosi, saya justru mendengar dia bagaimana sumpah serapah terhadap bosnya gitu loh. Itu dia. Ini saya nggak suka bidang sales, saya sampai tercengang-cengang gitu. Serius, nggak suka kenapa dia bertahan ya gitu. Yes. Nah, Pak James, kalau bicara dari people lah gitu ya, apa yang Pak James selalu temukan dan mungkin ini yang sering kali nggak disadari tapi ditutup gitu, ditekan, dan ini yang terus berulang. Silakan Pak James. Nah itu dia Olah, persis ya. Ada masalah tapi ditutup kan ya, ditutup oleh si
orang salesnya sendiri karena nggak berani mengungkapkannya, ya, atau ditutup oleh atasannya karena kalau dibuka muncul macam-macam problem kan ya. Yang mungkin begitu dibuka atau diakui, mungkin perlu bongkar seluruh sales team kan, yang itu menjadi big PR gitu loh. Jadi udahlah merematalah kayak gitu ya. Oke, so ya, satu adalah like you said, orang salesnya sendiri ya, orang salesnya sendiri. Satu, dia sendiri tidak suka jadi orang sales. Dia sendiri tidak bangga jadi orang sales ya. Tapi daripada nggak ada kerjaan, ya sudahlah, kerja sebagai orang sales sebagai tugas pekerjaan sementara. Oke. Kedua, bukan dia lamar sebagai orang sales ya, tapi dia dipindahkan ke bagian sales. Dia dari awalnya di bagian mana gitu, terus dipindahkan ke bagian sales ya, dan ternyata dia tidak terlalu menikmati, tetapi tidak ada kesempatan untuk dipindahkan ke bagian lain. Jadi mau tidak mau dia di stuck di bagian sales, dan dia nggak berani ya komplain, karena kalau komplain atau apa disuruh resign. Oke, jadi ya udahlah, stuck di bagian sales padahal dia tidak suka ya. Ini yang lebih umum ya Ola ya, dipindahkan pindah-pindahkan akhirnya stuck di sales ya. Dan ketiga adalah seperti tadi kita bahas ya, manajernya nggak pernah duduk bersama tim salesnya atau orang salesnya untuk cari tahu sesungguhnya, do you enjoy what you do? Ya kan? Sesungguhnya, kapan terakhir atasan kita duduk sama kita untuk tanya sesungguhnya ya, apakah kamu bahagia ya? Sesungguhnya, apakah kamu menikmati pekerjaan kamu ya? Nggak berani tanya. Kenapa? Kalau dikasih tahu nggak bahagia Pak, saya lagi nggak suka. Terus mau gimana? Ya kan? Jadi daripada udah diam-diam aja deh. Pokoknya kejar target dicambuk aja dah. Gitu. Tapi bahaya nggak sih hal yang seperti itu, Pak James? Nanti kita bahas ya. Kalau dari perbincangan saya dengan orang itu, kalau menurut saya sih gitu ya, bahaya banget. Alih-alih nih mau ngomongin soal promosi, strategi yang bisa saya bantu, ini malah justru saya 1 jam perbincangan, bahkan begitu duduk pesen kopi gitu ya, ngobrol, yang keluar dari dia itu adalah semua peluru di dalam hatinya yang selama ini bahwa I don't like sales gitu. Terus ketika saya tanya, kenapa kamu nggak pindah? Emang gampang cari kerja? Nah, yo. Nah, itu dia kan. Nah, bener persis tuh lah. Ya. Oke, kita sambung ya, smart listener. Ada nggak sih di antara Anda, yuk jujur ya, kalau Anda adalah seorang pimpinan sales gitu ya, sudah coba bertanya gitu kepada tim Anda, suka nggak sih, happy nggak sih, enjoy nggak sih di bidang ini? Jangan-jangan nggak enjoy gitu, sehingga kemudian nggak pernah capai target, nggak pernah bisa goal gitu di dalam proyek-proyeknya. Kita sambung ya, silahkan Anda boleh sharing ke 0812 11 12 959 itu melalui WhatsApp, atau Anda live chat langsung di YouTube di kanal Smart FM sambil mungkin ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada sahabat-sahabat yang menjalankan di hari ini. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Smart Listeners, wujudkan mimpi Anda dalam membangun bisnis sekaligus menciptakan momen berharga bersama keluarga, tinggal dan beraktivitas di kawasan The Zora Komersial yakni Dai Kanyama. Dai Kanyama
Bangunan 3,5 lantai yang bisa dimaksimalkan sesuai kebutuhan, lengkap dengan area terbuka di setiap lantai, serta rooftop untuk acara spesial Anda. Semua unit dilengkapi fasilitas berstandar Jepang dan dibangun dengan material berkualitas. Nikmati promo Early Bird The Zora Commercial Daikanyama. Dapatkan free IPL selama 1 tahun ke depan, special benefit and business incentive, gratis internet, syarat dan ketentuan berlaku. Nantikan kehadiran Ultimate Produk Residential. Periode promo 22 Maret sampai 21 April 2022 dan tersedia pilihan cara pembayaran sesuai kebutuhan. Hubungi 021 2958 0089 atau follow Instagram The Zora @daikanyama_id, kunjungi www.thezora.com dan Facebook The Zora's Residence BSD City. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera booking unit Anda sebelum kehabisan. The Zora Beauty of Balance. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. A digital strategy. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Pak listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Business Talk. Kami mengajak Anda untuk membahas how to manage your sales team with great success in 2022. Ya, kalau tadi di awal di sesi sebelumnya kita coba telaah gitu, siapa sih yang di-manage gitu ya. Ada people sales dan ada aktivitas sales menuju great sales itu tadi gitu ya, great success tadi tuh. Nah, yang menarik adalah di bidang atau di bagian people sales-nya ini nih ya Pak James ya. Yes. Bicara tentang people, nah bagaimana kalau misalkan tadi kan Pak James mengatakan pernah nggak sih gitu ya para pimpinan sales ini coba bicara tentang apakah enjoy, apakah happy, apakah bahagia. Bahaya juga kalau dibilang nggak bahagia, keluar semua deh ntar gitu ya. Apalagi semua bilang nggak bahagia dengan Bapak. Iya, apalagi semuanya bilang nggak bahagia dengan Bapak gitu ya. Tapi bisa juga maksudnya bahagia itu kan ada dua ya, bahagia dengan Bapak atau bahagia dengan salesnya sendiri ya Pak. Yes. Ya. Tapi harusnya nggak, ya oke lah, kan namanya people atasan kan kita nggak tahu ya. Artinya kita nggak bisa ekspektasi banyak bukan. Pak, ciri-cirinya apa sih orang yang sangat enjoy, yang sangat menikmati bidang sales ini?
apapun yang terjadi dari pengalaman Bapak nih bertahun-tahun membimbing para tim sales begitu? Ciri-cirinya adalah si orang sales ini banyak ide. Banyak ide. Saya mau coba ini, saya mau coba ini, itu. Orang lain begini, saya mau coba caranya mereka. Kemarin saya baca sesuatu, saya dapat ide. Kemarin saya lihat brosur orang lain, Pak, mestinya kita begini loh, Pak. Jadi banyak ide dan banyak antusias ya untuk kita coba sesuatu, ide baru, ya orang lain begini, mestinya kita juga bisa begini dari sisi arahan positif ya, bukan tuh kan orang bisa begini, kenapa kita enggak gitu, itu negatif ya, cenderung negatif ya, ide baru, oke? Jadi dan sebaliknya, ciri-ciri bahwa dia sudah tidak enjoy adalah jelas dari hasilnya ya, dan juga dari ya mengerjakan seolah-olah udah monoton banget gitu loh ya, dan kadang-kadang orang sales itu tidak perform karena udah kelamaan di posisi itu sehingga buat dia nothing new, nothing exciting, capai target juga begitu, tidak capai juga nggak apa-apa, gitu-gitu aja. Ya, jadi sudah nggak ada drive lagi, sudah nggak ada spark lagi, ya nggak ada pecikan lagi. Ya. Jadi itu tanda-tanda sih. Ya, bisa jadi bukan apa-apa tapi udah kelamaan dia. Bukan apa tapi udah kelamaan ya. Yes. Tapi Pak, oke, ini bicara tentang people salesnya adalah si timnya. Tapi ada juga nggak sih peran gitu ya dari si manajer atau pimpinan sales lah. Artinya ini memberikan pengaruh ya terhadap antusias, terhadap perkembangan, pertumbuhan dari tim sales. Misalnya bahwa para pimpinan sales ini peduli enggak gitu ya, atau care enggak, kalaupun peduli atau care sampai sejauh mana dari penelusuran Bapak selama ini bagaimana? Besar sekali, paling besar di tim sales ya, paling besar kalau di tim admin, finance and accounting kayaknya teman-teman udah autopilot lah ya, autopilot karena ya kalau finance, apalagi finance and accounting ya, terutama accounting, nah kan tugasnya udah jelas, ya pakemnya pun udah jelas kan ya. Kalau sales itu sangat diperlukan karena dia ketemu penolakan setiap hari. Ya, jadi ibaratnya setiap hari kan ditonjok, setiap hari diracunin kan oleh pelanggan, diracunin oleh pasar. Produk kamu mahal lah, ya orang lain ada ini, kamu nggak ada lah, kamu kekurangan ini kan. Kalau namanya customer pasti cari kekurangan kita kan ya. Jadi orang sales itu setiap hari di lapangan lebih banyak menghadapi komentar-komentar negatif tentang produknya, tentang penawarannya kan. Jadi dia dalam satu sisi setiap hari diracunin sama customer kan, racunin negatif ya tentang kekurangan-kekurangan produk atau jasanya mereka. Oke. Nah, kalau dia sudah setiap hari tekokin telan racun, kapan detoxnya kan? Betul ya, kalau lama-lama keracunan tuh ya. Oke, jadi detoxnya adalah di manajernya kan. Entah manajernya sendiri mendetoks orang salesnya atau ada kegiatan-kegiatan untuk mendetokskan ya. Jadi sebenarnya dalam satu sisi manajernya harus mendetoks orang salesnya, tapi kadang-kadang manajernya melalui kata-kataannya, melalui tindakannya malah menambah racunnya kan. Ya. Jadi di luar dia kena racun, pulang ke kantor ketemu manajer kena racun lagi. Oke. Contoh kalau racun yang dikeluarkan ini oleh pimpinan sales yang nggak disadarin kalau itu adalah racun, apa tuh Pak James? Ya, statement-statement yang negatif, ya statement-statement yang negatif ya. Aduh, yang menjatuhkan dia lah. Kamu gimana sih? Ini kan kamu nggak setahun 2 tahun jadi sales, ini gini aja nggak beres, nggak becus begitu kali ya Pak James? Iya, nggak beres. Ya kalau nggak capai target, ya silakan keluar aja lah. Tapi nggak mau keluar lagi. Jadi ya kan di sini makan tempat gitu loh ya, buang-buang budget gitu kan, sakit loh. Siapa sih nggak mau berprestasi? Ayo coba. Siapa sih nggak mau berprestasi? Ya, jadi ya lebih positif lah, lebih positif ya. Dan kalau kita tanya banyak orang sales, apa yang buat Anda down, apa yang buat Anda tidak terlalu semangat? Sebagian akan bilang loh, karena sales manager saya kurang supportive, kurang encouraging, ya, ataupun kurang memberi jurus-jurus dan kurang memberi solusi.
Ya, itu dia. Ya, jadi ada dua sih. Satu, ya belum berprestasi. Ya, saya selalu bilang belum berprestasi, bukan tidak berprestasi, belum berprestasi. Dan kedua adalah suasana yang buat orang mau berprestasi. Oke, Pak James, ini tadi Bapak mengatakan ya bahwa harusnya kan para pimpinan sales ini berpikir tentang jurus-jurus yang kemudian ditransfer ya, disalurkan nih kepada tim. Tetapi ya ini saya melihat di lapangan, dan kalau Pak James melihatnya sendiri juga, karena Pak James sudah bertahun-tahun begitu. Berapa banyak case yang artinya itu pimpinan sales secara ideal memberikan jurus-jurus, atau lebih banyak ya sales disuruh mikir sendiri, pokoknya pulang bawa target. Yang kedua, lebih banyak yang kedua, karena si sales manager pula dulu dia sebagai orang sales ya ditempa oleh atasannya yang old school kan, ya pokoknya kamu capai target, jangan pulang kalau nggak capai target. Dan dia diperlakukan secara seperti itu, maka dia memperlakukan anak buahnya demikian juga, gitu kan, karena dia nggak ketemu cara yang lain kok, ya. Jadi bagaimana kita dibesarkan di lingkungan seperti itu, itulah yang kita tahu jurusnya kan. Selain dari itu kita nggak tahu look juga, ya. Jadi ya maka dari itu sebagai seorang sales manager, kalau bisa ya learn new ways, learn better ways ya untuk memanage tim sales Anda, karena nanti orang sales Anda satu hari dia akan jadi sales leader loh. Ya, jadi kalau dia jurusnya dapat contoh dari Anda, apakah contoh itu contoh yang baik gitu. Ya. Baik, itu sebabnya para pimpinan sales ini memang harus sering-sering merapat lah sama Pak James lah. Begitu ya Pak James ya. Dapat jurus-jurus baru. Yes. Kita sudah sebentar ya, kita sambung nanti, dan catatan dari Anda, curhat-curhat Anda, kita akan bacain ya. Asik. Di part yang berikutnya ya. Smart listener, silakan Anda juga bisa menjangkau kami melalui Jux Music. Anda bisa download itu melalui aplikasi Play Store ya, dan nanti saya sapa juga Anda yang masuk di kesempatan pagi hari ini, ada dari Sampit ya, dari Purwokerto yang mendengarkan kami. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Jux Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Jux Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night,
right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Unit. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda menyapa kami banyak banget ini ya dari streaming ya. Anda yang mendengarkan kami melalui streaming, Anda yang sekarang ini dalam perjalanan di mobil, please hati-hati ya, meskipun Anda sambil mendengarkan radio, fokus dengan perjalanan Anda juga begitu ya, jangan ke distract. Kemudian juga saya ingin menyapa Anda yang mendengarkan kami melalui Jux Music. Saya coba sapa ada Anda semuanya yang menyapa kami ya melalui Jux Music di Sukabumi ya, kemudian juga dari Mojokerto. Terima kasih sudah hadir di Cibadak. Cibadak ini di Sukabumi kalau tidak salah ya. Kemudian di Mamuju, di Pontianak juga hadir, terima kasih. Kemudian di Sampit ya, terima kasih sudah menjangkau kami melalui Jux Music. Jadi melalui Jux Music ini Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun ya, bahkan di luar jaringan network kami di 10 kota Smart FM ya, di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga kota-kota di sekitarnya. Kemudian saya pun ingin menyapa Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube di kanal Smart FM. Terima kasih Anda bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Ada Andik Prasetyawan ya yang sedikit mencurahkan hatinya, isi hatinya nih Pak James ya. Saya resign Pak dari marketing gitu ya karena bos saya nggak peduli gitu kan. Mungkin nanti kita juga perlu tadi kan Pak James sudah kasih ke gambarannya ya. Pimpinan yang peduli itu gimana sih gitu kan. Oke. Terus apakah itu alasan terkuat untuk keluar? Nanti kita tanya kepada Pak James ya. Ada Pak Jimmy Wong. Selamat pagi Pak James, gimana drive sales untuk selalu buat dan realisasi ide-ide baru yang selama ini sangat pasif dan berada di zona nyaman. Oke. Sebelum ke Pak Jimmy Wong, Pak Andik, Pak James mungkin bisa komentarin yang kayak gini nih, kalau yang resign begitu barangkali yang mewakili resign tuh bukan hanya Pak Andik ya, Mas Andik ya, tapi banyak gitu. Silakan Pak James. Oke. Pertanyaan saya yang menarik ya, kita bisa lihat ya, setelah beliau resign, apakah kemudian beliau ke perusahaan lain tetap bergabung sebagai orang sales? Ya, atau setelah beliau resign bergabung di perusahaan tapi tidak lagi jadi orang sales. Oke ya, kalau setelah resign kemudian di pekerjaan baru tidak lagi jadi orang sales, berarti memang dia nggak cocok dan nggak suka jadi orang sales. Ya, tapi kalau dia resign dan kemudian jadi orang sales lagi, berarti jelas-jelas yang jadi masalah kan atasannya. Ya gitu ya. Oke, so ya, apa alasannya ya? Apakah Anda resign karena tidak suka jadi orang sales plus ya dibikin tidak suka, tambah tidak suka lagi oleh atasan Anda ya, atau sebenarnya you suka jadi orang sales, tidak ada keberatan untuk jadi orang sales, tetapi hanya tidak suka dengan atasannya aja ya. Tetapi feeling saya, poin saya adalah kalau dasarnya dia sudah tidak suka jadi orang sales ya, bahkan ya arahan dari leadernya pun bisa diinterpretasi sebagai tekanan kan. Padahal bukan tekanan, padahal itu arahan saja. Ya, atau memang Anda benar-benar ada conflict of personality, conflict of style ya antara Anda dan sales leader Anda, oke? Jadi dari sana kita bisa lihat ya sebagai seorang sales leader ya. Coba perhatikan, karena tidak semua orang di tim Anda bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Ya, ini jadi kalau kita mau manage atau kita bahkan mau drive sales team kita, ya ada dua hal yang harus kita lakukan. Satu adalah drive the team, manage the team, motivate the team, tegur the team, cambuk the team, terserah, rame-rame, ya. Dan kemudian harus ada pendekatan-pendekatan satu persatu kan. Ya, nah, jadi harus ada pendekatan. Jadi ada dua, satu harus secara massal, tapi satu harus ada pendekatan satu persatu. Ya,
Nah, pendekatan satu persatu itu kan nggak perlu setiap hari, ya. Ya, morning briefing mungkin perlu seminggu sekali, ya, 2 minggu sekali, whatever lah, ya. Pendekatan satu persatu mungkin 1-2 bulan, ya, 1-2 bulan sekali, 1-2 bulan sekali, gitu ya, supaya kita tahu individually, ya, how are you progressing, individually how are you feeling, gitu kan. Nah, itu kan perlu tahu juga. Jadi kadang-kadang sales leadernya tidak lakukan pendekatan satu persatu, itu masalahnya. Ya, ya. Mas Andik mengkonfirmasi setelah resign masih bekerja di bidang sales sebagai freelance ya, dan sekarang menurutnya ya, menurut Mas Andik malah lebih mudah kok jual produk ya, jual barang begitu kan ya, dari Malang ya, kerjasama dengan temannya. Jadi masih terus ada income dengan menjadi freelance sales begitu Pak James. Yes, jadi ya berarti yang jadi faktor X ya, jadi masalah adalah ketidakcocokan ya. Ketidakcocok. Ya. Ya kayak ini aja ya, pasangan aja gitu ya Pak James ya. Ada masa-masa nggak cocoknya gitu ya. Baik, kita ke informasi lain dari listener. Ini ada dari WhatsApp ya. Saya coba bacakan dari sebentar. Pak James, gimana menghadapi atasan yang bukan orang sales ya, dari departemen lain gitu, finance, training, yang banyak tuh bertolak belakang dengan orang sales ya, yang sangat menyukai bidang sales serta menikmatinya. Dari Jojo di Cibubur, silakan Pak James. Yes, poin yang paling menurut saya secara umum ya, yang paling terasa kalau kita dipimpin oleh orang yang bukan jiwa sales adalah suasana heboh dan suasana gilanya hilang. Suasana heboh dan suasananya hilang karena orang yang non sales cenderung tidak segila orang sales, ya, dan cenderung tidak bisa menciptakan suasana kegilaan, gila-gila itu, ya, dan cenderung tidak ajak kita kumpul-kumpul, makan-makan, minum-minum, happy-happy gitu loh, ya. Sedangkan orang sales perlu jeda seperti itu, jeda refreshing seperti itu. Ya, untuk recharge. Kadang-kadang orang sales tidak perlu di briefing, di meeting, dikasih jurus untuk recharge. Kadang-kadang kita hanya perlu duduk bersama, hihi haha, minum-minum, happy-happy, besok sudah recharge sih. Nah, itu yang missing. Ya, jadi kadang itu yang menurut saya secara umum kalau leadernya non sales, yang aspek fun itu cenderung hilang. Ya, dan cenderung terlalu proses oriented. Jadi proses oriented betul, tetapi orang sales perlu ada yang leader yang bukan di bidang sales. Anda harus sadar bahwa orang sales perlu kumpul-kumpul, hihi haha, ngomong yang enggak, itu yang bikin kita semangat. Oke. Karena berwarna banget ya Pak James ya. Ya. Oke. Ada Bung Fajar di Depok, kebetulan saya posisinya di tim sales dan marketing gitu ya. Sebagai seorang salesman, tim saya sih ada yang enjoy, ada yang coba-coba enjoy. Oke. Setidaknya at least mencoba, berusaha begitu ya Pak James ya. Yes. Baik, Pak James bicara tentang bahwa ada yang di manage, yaitu adalah people gitu ya, dan juga aktivitas sales. Tadi kebayang bagaimana memanage people-nya sehingga bisa meraih great success. Nah, aktivitas salesnya ini apa sih yang harus di manage begitu? Manage penawarannya, manage prosesnya, manage caranya gitu Pak James. Oke. Ya, dua, manage semua sih sebenarnya ya, karena orang kita udah siaran begitu lama, orang udah hafal banget ya apa yang saya mau katakan ya, dan jawaban saya adalah semuanya. Oke ya. Satu, manage prosesnya dulu ya. Oke. Di setiap perusahaan kan proses untuk mendapatkan order berbeda-beda. Oke. Ada perusahaan orang salesnya sudah dikasih bank nama, sudah dikasih database untuk kamu follow up. Ada perusahaan pula orang sales yang harus cari bank nama, betul kan? Ya. Jadi satu, bank nama dari mana dan bagaimana kamu bisa dapat bank namanya. Oke ya. Dari bank namanya apakah dikunjungi, atau dari bank namanya apakah ditelepon, apakah dari bank namanya apakah di WhatsApp. Ya, itu kan proses berikutnya ya. Dari telepon dan kunjungi dan WhatsApp, berikutnya apa, proses ya, step by step dalam prosesnya, sehingga
ya akhir dengan order. Itu kan sales prosesnya, ya. Dan di setiap proses itu pasti ada tingkat keguguran, betul? Betul. Ya, gugurannya 10 nama, 20 nama, 5 yang tertarik gitu kan. Ada proses keguguran ya. Jadi ujung-ujung lewat proses itu jadi order kan ya. Ya. Nah, setiap bulan Anda harus capai berapa order tuh? Setiap bulan berapa order tuh? Katakan ya, setiap bulan harus ada 10 order ya. Jadi hitung mundur sampai ke atas agar supaya ujung-ujung bisa dapat 10 order. Ini dari awal yang harus masuk ke corong itu berapa nama? Dan di setiap proses tingkat kegugurannya berapa persen? Ya, sehingga ujung-ujung sudah disaring jadi 10. Ya, jadi hitung mundur perlu berapa? Jadi proses dan angka di setiap proses dan ujung-ujung angka harus ketemu dulu. Ya, agar supaya bisa dapat 10, ya berapa yang harus interested, berapa yang harus kamu follow up, berapa yang bank namanya, angka itu setiap proses, setiap tahap itu angka ketemu, barulah kerjakan prosesnya sesuai dengan angkanya kan. Ya, jadi nah, itu dia. Dan banyak orang sales tidak diarahkan, tidak dibimbing ya untuk setiap proses itu ada angkanya. Yang mau adalah teriakin, pokoknya saya mau 10 order. Gimana caranya? You muter otak sendiri. Kan nggak bisa begitu. Angka harus ketemu. Nggak ada di pabrik mandor bilang, lu putar otak sendiri, ya pokoknya saya mau 30.000 bungkus roti hari ini, gulanya terserah, ya, menteganya terserah, tepungnya lu timbang sendiri, gula berapa gram, mikir aja sendiri, pokoknya 10.000 bungkus. Kan nggak ada cerita kayak gitu. Setiap proses udah jelas dan setiap proses masuk gulanya berapa, masuk garamnya berapa, masuk tepungnya berapa, kan sudah jelas. Barulah hasilnya confirm kan. Ya. Oke, baik. Kelihatannya secara kalau penjelasan dari Pak Jan kok kita kayaknya mendengarnya kayaknya gampang ya Pak Jan ya, kenapa prakteknya susah ya? Pak, nanti di sesi terakhir ya kita bahas. Bagaimana membuat penjelasan yang tadi itu semuanya ya menjadi membumi begitu ya, jadi mudah untuk kita kerjakan. Apa sih tipsnya atau strateginya? Selepas ini kita bahas ya Smart Listener untuk satu sesi yang terakhir. Tetap bersama dengan kami di kesempatan pagi ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM,
juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda menyimak kami dan kami informasikan ya bahwa sekarang nih Smart Listener ya, Smart FM bisa mengudara atau sudah mengudara dari pukul 00 ya, dari 00 artinya 24 jam kami bersiaran dan di pukul 00 sampai dengan jam 5 pagi ada banyak banget program-program terutama buat Anda yang agak susah tidur. Terus kemudian juga yang bersiap-siap ya menuju subuh atau juga menyiapkan penganan untuk sahur. Nah, kami menemani Anda dengan berbagai program ya. Mudah-mudahan kami akan terus bisa mengimprove itu ya. Nah, Smart Listener, kami juga ingin menginformasikan kepada Anda bahwa di setiap hari kami punya program baru di Instagram, live Instagram Smart FM Sahabat UKM. Kami bekerja sama dengan Indonesia Brand Activist. Jadi kami ajak Anda berkunjung ke seluruh Indonesia untuk mengulik problem-problem para pelaku UKM ya di berbagai tempat yang ternyata beda-beda permasalahannya. Nanti sore ya ini juga kami akan hadirkan, so Anda bisa bergabung di live Instagram jam 4 sore ya. Baik, sebelum kita melaju lebih jauh, saya ingin menyapa ada Pak Rudi di Medan, Pak James ya. As a sales leader, how to easy strategy to encourage or approachment our teams to eager achieve the target gitu kan. Not only judge you are failed, you are not perform, it's bad sound. Itu kan ya tadi ya yang disampaikan oleh Pak James itu talk. Jangan-jangan kita sebagai sales leader juga suka ngeluarin racun. Oke, ini kita pas banget Pak Rudi bertanya ini, kita mau bicara memang tentang tipsnya mendaratkan ini nih ya, supaya tujuannya itu tadi tuh ya, sales bisa sukses, great success di akhir 2022. Sudah 4 bulan kita berjalan, ada evaluasi pastinya banyak yang belum berhasil. Nah, Pak James mungkin bisa kasih beberapa catatan masukan. Biasanya kalau sudah 4 bulan berjalan, banyak evaluasi, banyak racun sudah dikeluarkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki supaya great success? Silakan. Oke. Yang paling gampang kasih analogi ya, Ola ya. Jadi kembali ke analogi yang pabrik tadi, pabrik roti lah katakan ya, menghasilkan 10.000 roti, 10.000 biji roti hari ini, kan ada prosesnya ya, dan ada bahan baku yang dimasuk ke setiap prosesnya ya, dan demikian juga untuk orang sales. Oke, jadi sebagai sales leader, apakah Anda sudah memilah-milahkan sales prosesnya step by step for your sales people sampai akhirnya melalui proses ini terjadilah order, atau dalam contoh pabrik melalui step by step proses ini akhirnya menjadi 1 bungkus roti gitu kan ya. Step prosesnya harus jelas dulu. Oke. Dan di setiap proses itu silakan catat ya, 1 proses harus jelas, kedua angka di setiap proses pun harus jelas, betul? Bank nama berapa, dari bank nama kamu WA ke mereka, yang kita expect response itu berapa persen? Ya, katakanlah you WA ke 1.000 orang, yang respon 100 orang katakan ya. Dari 100 orang itu kita follow up lagi, yang kelihatan serius berapa nih? Ya, dari kelihatan serius itu kita follow up lagi, kirim proposal dan sebagainya, diskusi, follow up, ujung-ujung berapa yang beli. Kan angka ekspektasinya, ya angka ekspektasi kira-kira yang buat kamu berapa, buat kamu berapa. Karena ingat, angka itu kalau di pabrik standar, tapi di tim sales kita nggak bisa standar, karena setiap orang kemampuannya di setiap tahap berbeda-beda, betul?
Jadi saya harus duduk sama-sama dengan masing-masing hal. Anton, kalau 100 WA yang kamu kirim, kira-kira dari kamunya bisa berapa yang balas? Oh, kalau saya 100, Pak. Kamu feeling sih cuma 50, Pak. Kalau kamu 200. Ya, jadi akibatnya hasilnya akan berbeda. Tapi masing-masing untuk si Anton, si Rudy, si Tony, si Susan. Angkanya mereka masing-masing ujung-ujung harus ketemu nih angkanya. Okay? So every individual knows the process. Every individual knows their own numbers in every step of the process. Okay? Nah, nextnya, kalau di pabrik, proses sudah jelas, angka sudah jelas. Kok hasil dari rotinya tidak sesuai dengan yang kita mau? Ya, roti sih jadi, tapi lembek lah, inilah, itulah. Nah, kalau ada hasil, ada problem, kita harus backtrack, betul? Di proses mana yang kita keliru. Jangan-jangan proses masukin tepung udah benar, tepung udah 30 kilo udah masuk, tapi kualitas dari tepungnya kurang bagus nih. Ya, akibatnya hasilnya jelek, betul kan? Jadi sudah kirim ke 1000 WA, 1000 WA, mestinya dapat 100 respons. Tapi kok yang kita dapat unlock sampai 25 ya? Yuk kita pelajari kata-kata yang kamu pakai di WA kamu. Oh, pantesan responnya jelek. Kata-katanya begini, kurang menarik. Betul ya? Prosesnya udah benar. Angkanya sudah benar. Tapi kualitas dari prosesnya kurang. Oke? Nah, jadi dengan saya pilah-pilahkan gini. 1, prosesnya jelas. 2, angkanya jelas. 3, kualitasnya. Yang jadi masalah yang di mana nih sekarang? Yang jadi masalah di mana? Yang jadi masalah untuk setiap anggota tim sales Anda. Mana masalahnya? Betul kan? Anggap aja satu pabrik itu 1 orang sales. Jadi kalau kita punya 10 pabrik, kondisinya berbeda. Di pelembapan di setiap pabrik aja berbeda, betul? Nah, ayo. Setiap pabrik, setiap orang sales, you harus duduk sama dia. Kenapa ini drop begini ya? Kenapa biasanya 100 jadi 25 ya? Sudah WA? Sudah, Pak. Sungguh sudah WA. Oh ya? Nah, kita garuk kepala kan? Kenapa ya? Coba lihat kata-kata WA kamu. Nah, seorang sales leader untuk 1 persatu anak buah, 1 persatu tahap proses, lu ada perhati sampai begini nggak? Kalau perhati juga nggak, pokoknya kirim, pokoknya capai, semua pakai pokoknya, nggak bisa pokoknya, nggak bisa pokok. Bayangin Mando pabrik, pokoknya roti jadi, lembek Pak, nggak mau tahu, pokoknya jadi, gimana caranya? Ya. Analoginya seperti itu ya. Iya. Oke, Pak Jem, berarti proses itu nggak bisa diabaikan. Proses mesti jelas, angka mesti jelas. Angka itu menggambarkan bahwa ya artinya di dalam proses itu urut-urutannya tuh mesti clear begitu ya, Pak Jem ya. Nggak boleh ada yang terlompati lah, kira-kira demikian. Oke, kalau menurut Bapak jurus pamungkasnya nih ya, kan kita kepengennya memang ya setahun ini yang sudah juga dicanangkan oleh pemerintah, recovery together begitu kan. Apa sih kalau menurut Bapak jurus yang harus dimiliki oleh setiap pimpinan sales? Karena masa-masa ini tentu berbeda dari masa-masa sebelum pandemi gitu. Udah pasti banyak perbedaannya. Silakan Pak James. Oke, recovery together perlu dua hal ya Ola ya di tim sales kita ya. Satu ya tekad untuk mau recovery. Tekad untuk mau recovery ya. Kan kadang-kadang orang sales ya yang panik kan lo sendiri, yang panik kan leader. Yang nggak capai kan leher lu digantung. Oke, saya nggak capai, nggak dipecat kok, nggak apa-apa kok. Betul kan? Jadi nggak ada tekad untuk recovery kan. Nggak capai target is not my problem, is your problem. Gitu loh. Ya, karena nggak ada sanksi buat saya jika saya nggak capai target. Tetap pekerjaan saya mantep kok, ya. Tetap ya udah nggak dapat komisi tapi gajinya udah cukup lah, gitu kan ya. Jadi buat orang sales kadang-kadang pencapaian target itu bukan mati-matian harus capai loh. Buat orang sales tertentu kadang-kadang ya capai syukur, nggak capai gue juga nggak apa-apa kok. Nah kalau kalau kondisi kayak gini, untuk apa saya harus ada tekad? Betul kan? Nah jadi harus bangunkan tekad dulu ya, sense of something to lose jika
kita sama-sama nggak capai gitu ya. Nah, kalau sudah ada tekadnya, barulah duduk bersama analisa apa yang buat kita bisa sampai kekurangan seperti ini, dan menurut kalian kira-kira dari sisi mana yang mau diimprove. Ya, tunggu masukan dari mereka dulu. Setelah sudah dapat masukan, kalau masukannya masuk akal bisa kita jalankan, tapi kembali pilah prosesnya. Karena I'm very sure, honestly I'm very sure 80% dari tim sales yang ada nggak pernah memilah-milah prosesnya, nggak pernah ada angka dari setiap prosesnya, dan nggak pernah diselidiki di setiap prosesnya kualitas dari pekerjaan anak buah kita seperti apa. Karena banyak manajer tidak dampingi orang salesnya waktu orang salesnya lagi jualan. Maka dia tidak tahu sesungguhnya kualitas dari penjelasannya, kualitas dari interactionnya, itu kita nggak tahu. Ya. Baik. Dan ini semua, by the way, smart listeners, ini semua akan saya jelaskan di webinar saya ya, dengan topik yang sama ini, dengan panjang lebar saya akan jelaskan 4 jam loh ya, pada tanggal 13 dan 14 April. 13 April pokoknya jam sore ya. Biasanya malam, tapi ini bukan malam lagi, udah sore. Ini agak siangan karena kalau malam kan teman-teman buka puasa dan sebagainya ya. Jadi webinar kami kali ini adalah di afternoon ya, jam tanggal 13 dan tanggal 14. Tanggal 13 2 jam, tanggal 14 juga 2 jam. Oke, untuk Anda yang mau dapat brosurnya, silakan DM ke saya, oke? Instagram saya adalah James Gui. Silakan DM ke saya dan saya akan pasti kirim brosur untuk Anda, kasih Anda informasi supaya Anda bisa mempertimbangkan. Oke, sales manager, sales leader, silakan hadir. Ini sangat bagus untuk sales manager, sales leader ya. Lengkap banget 4 jamnya. Hari tanggal 13 2 jam, tanggal 14 2 jam. 2 jam ya. Oke, baik. Smart listener, nanti kita berjumpa juga di sana ya, belajar bersama-sama ya. Selalu ada ruang untuk kita mengimprove diri sendiri. Kalau tadi Pak James mengatakan tekadnya harus dimulai dari kita begitu ya. Semangat untuk menjadi great success ya di akhir 2022 ini, Smart listener. Sehat-sehat untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Buat Anda yang menjalankannya, hati-hati tetap dalam perjalanan dan kemudian tetap jaga prokes. Pak James, kita ketemu lagi 2 pekan dari sekarang ya. Thank you, Ola. Kita pamit, saya Ola Nurlija. Saya James Gui. Have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network. Pukul 8 di Jakarta, Palembang, dan Medan. Pukul 9 di Makassar dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9.